yang megang kamera, seorang mahasiswa, masih bujangan Bu. Mungkin kalau punya anak gadis boleh dikenalkan. Iya. Ini produksi, tim produksinya Ridwan dan pemasarannya kita lewat distributor. Terus di sini ada Direktur SDM dari Kota Banyuwangi, Bapak Eko Wahyudi. Ya, di sebelah saya juga. Beri aplaus untuk Bapak Eko. Jauh-jauh datang dari Kota Jawa Timur, beliau ingin juga berkenalan dengan ibu-ibunya supaya kenal. Nah, ini kita kalau menjalankan usaha bisnis pasti kita tanyakan legalitasnya dulu Bu ya. Karena untuk apa kita dapat uang banyak tapi kalau legalitasnya tidak ada kan bersinggungan sama hukum. Nah, ini kita ada akta notarisnya, terus ini Menteri Hukum dan HAM ya. Terus ini SIUP dan TDP. Ini NPWP perusahaan. Nah, ini sertifikat halal. Jadi produk kita juga sudah mempunyai sertifikat halal dari LPPOM UI, menyatakan bahwa produk kopi Rajibu Barak sudah halal. Terus ini legalitas dari Dinas Kesehatan Ibu ya. PRT, kenapa kok PRT? Karena kita masih UKM, kita masih home industry, jadi bukan pabrik ya. Masih home industry, tapi mudah-mudahan ke depan kita sudah pabrik. Ini legalitas BKO, satu-satunya kopi herbal yang ada di Indonesia yang mempunyai sertifikat BKO, insya Allah hanya KRBA. Bukan berarti kopi-kopi herbal yang ada di luar sana tidak mau buat BKO, tapi mereka takut karena di sini nanti ketahuan semua bahwa produknya itu ada bahan kimianya apa tidak, ada zat pengawetnya apa tidak, ketahuan. Nah, di sini kandungan kafeinnya produk kita itu hanya 0,40%. Nanti semua mulai dari agen, subagen nanti kita kasih legalitasnya. Kenapa? Nanti mungkin konsumen mungkin mau menanyakan ini produknya ada legalitasnya enggak. Nah, legalitasnya ini penting sekali. Nanti bisa di print oleh distributor, nanti bisa diserahkan ke agen masing-masing. Visi saya berbagi sehat dan berbagi sejahtera. Misi menjadi pribadi yang sehat fisik menuju hidup yang lebih baik dengan kemandirian ekonomi, produk yang berkualitas sebagai andalan desain pabrik dengan teknologi mutakhir ke depan menjadi produk yang berkualitas, terciptanya etos kerja berkarakter dan berbasis manajemen perusahaan. Nah ini Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini kenapa saya tampilkan ini? 90% penyakit manusia itu berawal dari kolon, dari lambung kita. Ini ada apel. Kok gambarnya apel? Ibu kalau beli apel di supermarket itu jangan langsung dimakan Bu. Kenapa? Karena di lapisan keluarnya itu, kulitnya itu pasti ada semprotan lilin supaya tidak mudah mengkerut. Jadi harus dicuci bersih dulu baru dimakan. Kadang kita suka lupa ya, karena saking enak dingin dipegang dari kulkas langsung kita makan. Nah itu berbahaya sekali, lama-lama bisa menimbulkan detoksifikasi atau toksin. Ikan juga sekarang sudah banyak mengandung formalin dan asam bora. Kalau mie ayam, bakso banyak ada yang menggunakan asam bora, asam benzoat, bakteri dan sebagainya. Terus teh kemasan dalam botol. Ibu kalau beli teh, kalau saya tidak mau menyebut merek, teh kemasan dalam botol itu apa namanya? Pasti di botolnya ada tulisannya tanpa bahan pengawet, betul nggak? Nah, coba ibu bikin teh, masukkan dalam botol, ibu tutup rapat-rapat, biarkan selama 1 bulan. Terus ibu minum, kira-kira rasanya seperti apa? Pasti basi, asam ya. Tapi kenapa teh ini bisa bertahan jangankan 1 bulan, 1 tahun pun diminum masih enak ya. Nah, ibu sendiri yang menebaknya gitu ya, seperti itu. Terus ayam ya, ayam ini kalau kita dulu mau makan ayam nunggu 3 bulan, 4 bulan baru bisa kita makan ayam. Tapi sekarang 30-40 hari ayam sudah bisa dipotong. Kenapa? Karena sudah menggunakan suntikan hormon. Makanya kalau lihat orang gemuk-gemuk itu bukan karena sehat, tapi kebanyakan makan ayam, termasuk saya. Karena sudah mengandung
itu suntikan hormonnya itu dia masuk ke dalam darah kita juga. Jadi alangkah baiknya kalau kita hobi makan ayam, lebih bagus kita beli ayam kampung. Karena kalau ayam kampung itu dia makannya alami. Tapi kalau ayam broiler, saya pastikan itu sudah banyak menggunakan suntikan hormon dan bahan kimia. Terus sayuran. Nah, kemarin saya menjelaskan seperti ini Pak ya. Nah, sayuran. Ibu kalau beli sayuran, kira-kira lebih suka yang bolong-bolong apa yang mulus? Bolong-bolong. Yang mulus ya Pak? Yang mulus. Kenapa kok suka yang bolong-bolong Bu? Karena asli nggak pakai semprotan pestisida. Betul sekali. Yang sebenarnya sayuran yang bagus itu yang bolong-bolong. Kenapa? Ulat mau makan. Ya. Nah kalau yang mulus ulat aja nggak mau makan, orang mau makan kan gitu ya. Nah makanya karena sudah banyak menggunakan pestisida, itu secara tidak langsung kita makan. Makanya penyakit sekarang yang disebut namanya penyakit generatif kayak liver, kanker, diabetes, semua itu karena faktor dari apa yang kita makan. Akhirnya menimbulkan penumpukan disebut namanya toksin. Nah, dengan KRBA kita minum secara rutin, insya Allah toksin yang ada di dalam tubuh kita akhirnya bisa keluar. Toksinnya seperti ini. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini yang hitam-hitam Bu, ini bukan ampas kopi Bu ya. Ini adalah racun, toksin. 95% penyakit manusia berawal dari ini Bu. Nah, dengan minum KRBA akhirnya toksin ini bisa kita keluarkan lewat BAB, lewat keringat dan juga bisa lewat air seni. Nah, terus ini yang hitam paru-paru kita ini akibat rokok ya, nikotin. Ini hitam-hitam semua, ini toksin ini keluar. Ini gambar orang dibeset Bu, seperti itu ya. Nah, ini adalah penyakit kanker payudara. Nah, ini pertama kecil, mulai besar, membesar seperti ini. Alhamdulillah dengan kopi KRBA sudah kita ada testimoninya, ada yang sudah sembuh. Ini luka akibat diabetes. Nah, ya. Sekarang diabetes sudah tidak menyerang orang tua saja Bu. Anak-anak sudah bisa kena diabetes. Kemarin di Semarang ada anak usia 9 tahun didiagnosa punya penyakit diabetes. Ya, seperti itu. 9 tahun sudah punya diabetes, kadar gulanya sudah 300. Ini asam urat. Semua orang punya penyakit asam urat. Ya, cuma kadar stadiumnya yang berbeda. Nah, ini kalau sudah benjol-benjol begini udah siap-siap lumpuh. Ya, hati-hati. Nah, asam urat itu akibat dari kita makan. Kayak jeroan, ampela ya. Udah. Lumpuhnya asam urat sama lumpuhnya stroke itu berbeda. Kalau lumpuhnya stroke dicubit masih sakit. Tapi kalau lumpuhnya asam urat jangankan dicubit Bu, dipukul aja juga nggak sakit. Karena uratnya sudah nggak berfungsi. Ini stroke ya. Nah, stroke itu akibat dari hipertensi dan diabetes. Nah, pembuluh darah di otak pecah ya. Akhirnya stroke. Biasanya serangnya stroke itu ada dua. Biasanya di kamar mandi dan di tempat tidur kebanyakannya. Bangun tidur, waktu mau tidur normal, tapi setelah buka mata bangun nggak bisa, kaget seperti itu saya. Sebetulnya kalau melihat stroke itu gampang mendiagnosa. Kalau ibu sudah punya hipertensi 100/200 itu sudah harus hati-hati. Iya, 200/100 itu harus hati-hati. Ini jantung ya, penyakit jantung. Nah, karena sekarang serangan jantung juga sudah banyak sekali. Ini akibat kanker paru-paru ya. Ini bukan stik daging Bu ya. Ini paru-paru orang yang sudah kena kanker. Kemarin dulu waktu zamannya Pak SBY itu ada Menteri Kesehatan Ibu Sri kalau nggak salah ya. Sri siapa saya lupa. Itu juga kena kanker paru-paru. Padahal beliau tidak merokok, tapi di lingkungannya perokok seperti itu. Ya. 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia, laki-laki dan perempuan. Angka pertama adalah stroke,
terus jantung, diabetes, terakhir adalah infeksi pencernaan. Nah, infeksi pencernaan itu apa? Ya asam lambung, emah koronis, ya, dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Solusinya kalau kita ingin hidup sehat, kita harus minum apa? Kopi racik bumbu arang. Jadi KRBA ini Bu, kita menggantikan yang awalnya kita setiap hari suka minum kopi, yang hobi minum kopi kita rubah ke kopi yang sehat. Kenapa? Karena ini baru saja sudah minum 2 gelas Bu, tadi 1 gelas, baru tadi saya suruh tambah lagi 1 gelas, berarti udah 2 gelas. Kenapa? Karena ini aman, kandungan kafeinnya hanya 0,40%. Jadi kalau orang penderita asam lambung, terus emah dan sebagainya, insya Allah tidak apa-apa minum ini. Tapi kalau punya penderita penyakit biasanya akan mengalami healing krisis atau detox, itu nggak apa-apa, malah bagus. Nah, ini kopi racik bumbu Arab yang kemasan toples, kalau ini kemasan saset. Kalau saset nanti pesannya bisa langsung lewat Pak Eko, karena yang memproduksi beliau. Kopinya dari kita, yang saset dari beliau. Ya. Kemasan herbal, kopi herbal terbukti mengatasi stroke, jantung, diabetes, kolesterol, lemak syahwat, mah, kanker, vertigo, kista, ABY, ginjal, gatal-gatal, keputihan, masuk angin, capek dan lesu dan lain-lain. Jadi multi ya, dia bisa segala macam. Komposisinya ini Bu, kalau Ibu bikin sebenarnya komposisi KRBA itu apa sih gitu ya? Komposisinya kita ada kapulaga. Kemarin ada yang telepon saya, Pak, kapulaga itu apa? Kapulaga itu adalah rempah-rempah. Biasanya kalau ibu-ibu kalau masak sayuran, kare itu biasanya pakai kapulaga. Orang Arab juga begitu. Nah, terus kalau biji kopinya kita datangkan dari Aceh, kopi uli karen. Sebenarnya uli karen ini Bu, rajanya kopi. Ibu bisa lihat di Google. Karena kandungan kafeinnya tinggi sekali, tapi kenapa jadi rendah? Karena diredam oleh herbal. Seperti itu. Kita ada kayu manis, pasak bumi, purwoceng. Nah, ini gambarnya purwoceng, daun-daunan ya, tribulus. Nah, terus maka ya. Nah, ini disebut maka ini Bu, bukan moka. Kemarin ada telepon saya, Pak, moka itu apa? Nah, bukan moka, tapi maka, kayak bengkuang ya, kayak bengkuang ini. Cengkeh, jahe, jintan hitam, pembantu sauda, tribulus ya. Nah, ini diramu menjadi satu, jadilah yang namanya KRBA. Sebenarnya ada 3 komponen lagi Bu, cuma itu yang vital, tapi itu yang saya rahasiakan. Kenapa? Kalau semuanya saya sebutkan, semua orang bisa buat, gitu ya. Kalau ini dibuat nggak apa-apa, pasti rasanya beda dan manfaatnya beda juga. Kenal sama ini? Putri Tidian. Ini anaknya Gus Plus. Ini ya, anaknya Gus Plus ya. Ini pemain Gus Plus nih, pemainnya nih. Ini distributor Banten, Bapak Letnan Agus. Beliau sudah dapat 2 unit mobil dari perusahaan. Beri aplaus. Kalau ini Putri Tidian. Ini Astrid. Apa namanya yang ada di Trans TV itu biasanya ya. Ini Bopak ya. Ini Ibu Rita Sugiarto, penyanyi. Ini di rumahnya, ini di rumah beliau ini di Jakarta ya. Beliau juga mengkonsumsi karena beliau punya asam urat tinggi ya. Alhamdulillah. Ini personel Soneta, grupnya Bang Haji Romai Rama. Ini yang megang mendolin. Sudah pensiun, sudah nggak main lagi karena faktor usia. Kalau ini masih main. Kalau ini yang megang itu gendang, Haji Hafif namanya, yang megang gendang. Ini yang megang itu bagian trompet, ya, bagian trompet, seperti itu. Kalau penggemarnya Bang Haji Romai Rama pasti kenal, pasti tahu. Ini Menteri Olahraga Menpora, ya. Ini Bapak Agung Laksono. Saya diundang langsung ke rumahnya ke Jakarta Timur di Otista. Beliau ini asli dari Cirebon Bu, ternyata. Saya pikir Pak Agung itu orang Jawa, maksudnya orang Jawa Tengah gitu. Nggak taunya beliau ini orang Cirebon. Saya kaget waktu diundang. Beliau ini ternyata punya penyakit jeroan. Sudah berobat bolak-balik Singapura karena beliau orang. Dulu rumahnya besarnya minta ampun Bu. Saya jalan sampai capek saya.
gitu. Ya, saking besarnya rumahnya itu jalan sampai capek gitu. Alhamdulillah setelah beliau mengkonsumsi KRBA, beliau merasa sudah bagus, nyaman. Akhirnya saya diundang ke rumahnya. Beliau maksudnya ingin sharing sebenarnya nih KRBA itu apa, kok hebat sekali ya. Tanya, saya diundang. Nah, saya datang, saya jelaskan kepada beliau. Ini saya foto di ruang rapat ini, di rumahnya beliau di ruang rapat. Kalau ini Ajis Gagap, ya. Ini dokter dari Pasuruan, ya, dokter dari Pasuruan. Dia punya klinik, punya praktek ya. Akhirnya pasiennya juga disarankan, yang terutama penderita diabetes disarankan minum KRBA. Makanya kenapa distributor Jawa Timur Mbak Yuni belum ada 1 tahun sudah dapat ribut mobil, karena salah satu penjual tercepatnya itu adalah dokter ini gitu. Ya. Silakan Ibu. Sini kosong. Sini bisa, sana bisa. Silakan dulu. Iya. Terus kalau ini putrinya Bang Halid yang gemuk tadi yang nyanyi ini Bu ya. Ini yang suka ada di TV juga, Booker apa gitu. Kalau ini The Massive ya, pemain The Massive Pop. Kalau ini anaknya Roma Irama, namanya Bang Romi Roma, bukan Rido ya. Rido sekarang lagi puasa. Bang Romi, kebetulan Bang Romi itu di KRBA sebagai manajer advertising, manajernya advertising KRBA beliau. Ini Ustadz siapa? Arifin Ilham, betul. Beliau juga mengkonsumsi produk KRBA. Ini Bapak Letnan Agus. Nah yang ini, di Papua juga mengkonsumsi TNI. Ini testimoninya Bu. Testimoni produk kita sangat banyak. Ini penyakitnya Pak Hendra dari Bandung, ini penyakitnya mirip seperti kayak Olga. Penyakitnya sama, sakit selaput otak gitu ya. Sudah berobat kemana-mana. Alhamdulillah ini beliau saking banyak, dia cerita nih, saya sering sakit kepala. Tulisannya banyak sekali ya. Tapi alhamdulillah setelah minum KRBA sembuh. Ini kanker rahim dari Purwakarta. Ini liver dari Banyuwangi, ya, Sidoarjo. Kita banyak testimoni. Saya percepat tuh ya. Nanti bisa kalau mau lihat testimoni bisa Ibu buka di website perusahaan. Nah ini testimoni terbaru dari Gorontalo. Ini mulutnya sampai miring Bu. Sudah miring, sudah 4 dokter spesialis yang menangani beliau, tapi tidak ada perubahan. Baru minum 2 toples, alhamdulillah mulutnya kembali normal. Istilah penyakitnya itu saya juga baru dengar Bu. Penyakitnya Bell's palsy. Itu bahasa Inggris, saya tidak ngerti artinya apa ini Bell's palsy. Bayangkan Bu, hanya 300.000. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. 150 per toples, berarti kalau 2 berapa? 300.000. Ini foto sudah normal. Beliau kalau setiap ditelepon selalu nangis. Kalau ingat penyakitnya gitu, sudah putus asa. Nah, testimoni selengkapnya bisa Ibu buka di www.babakumisalweni.com. Dan testimoni kita, insya Allah kita tidak rekayasa, bisa dipertanggungjawabkan, semua real apa adanya. Terus cara menyeduh KRBA, ambil 1 cangkir, bukan gelas kayak gini Bu ya. Ini cuma kebetulan ada gelasnya gede-gede amat. Yang benar tuh adalah cangkir seperti ini, karena kalau gelasnya sebesar ini encer, rasanya tidak enak. Cuma karena nggak ada lagi ya apa boleh buat gitu ya. Ambil cangkir 1 sendok teh setengah takarannya. Ya. Terus kalau bukan penderita diabetes boleh pakai gula pasir 3 sendok teh atau 2 sendok teh menurut selera.
Kalau suka manis silakan manis, kalau suka pahit ya terserah ya. Tidak boleh menggunakan air dispenser. Ya. Tidak boleh menggunakan air termos, harus air mendidih. Dimasak gitu ya. Dengan 100 Celcius. Nah, itu yang benar. Tapi kalau air dispenser boleh nggak? Sebetulnya nggak boleh. Kenapa? Karena rasa dan manfaatnya berbeda. Terus cara menyeduh untuk bagi penderita diabetes. Mungkin nanti calon-calon subagen atau agen marketing nanti bisa dijelaskan ke konsumen supaya mereka nanti nggak komplain tuh. Makanya kenapa ada yang komplain, Pak saya minum KRBA kok biasa aja. Saya tanya, Bapak minumnya kayak apa? Ya saya pakai gelas. Gelasnya apa Pak? Gede. Terus airnya air apa? Air dispenser. Wah itu udah salah semua itu. Karena cara menyeduhnya itu menentukan dari segi manfaatnya. Ya, ambil cangkir 1 sendok teh setengah bubuk, tidak boleh pakai gula pasir, diganti dengan gula jagung. Ya, atau disebut Tropicana Slim atau diabetasol. Sengaja dicoret, sebetulnya iklan nih Bu, tapi nggak apa-apa, wajib saya kasih tahu karena dicoret pun nanti Ibu nanya apa yang kotak itu kalau nggak ngerti, tapi insya Allah ngerti Bu ya. Nggak boleh pakai air termos, juga nggak boleh air dispenser, harus air mendidih ya. Terus, nah untuk ibu-ibunya nih, untuk lulur bagaimana? Daripada lulur ibu masker beli di apotek yang mahal-mahal, apa nggak ada salahnya pakai ampas KRBA? Ya, nah ini nomor 1, ambil saringannya dulu, masukkan dalam cangkir, bubuk kopinya dimasukkan. Nomor 2, jangan kasih gula dulu. Nomor 3, diisi air. Nomor 4, diendapkan. Nah nomor 5, ambil ampasnya. Seperti itu. Nah ampasnya itulah bisa digunakan untuk masker wajah. Terus supaya lengket dicampur putihnya telur secukupnya. Jadinya seperti ini tuh. Nah, ya. Ini agen Cilamaya ini, dari Karawang ya maksudnya. Ini waktu foto di mana? Di Taiwan dia kayaknya nih. Mbak Desi. Desi ya namanya. Nah ini. Terus KRBA juga bisa untuk membersihkan kewanitaan untuk ibu-ibunya. Biasanya kalau ibu-ibunya beli pembersih kayak daun sirih di apotek, terus apa yang botol-botol tuh, bisa juga pakai ini. Ini dijamin Bu. 1 minggu, cukup 1 minggu aja ibu gunakan airnya, itu saya jamin. Karena sudah kita buktikan. Nah ini airnya bisa untuk sebagian diminum, yang sebagian juga untuk membersihkan kewanitaannya. Tapi jangan pakai gula Bu ya. Iya. Enggak, saya memang harus jelaskan karena ada Bu di Jawa Barat, karena dia nggak tahu dikasih gula, akhirnya lengket. Harus saya kasih tahu. Nah, terus ini produk yang kedua Bu ya. Kita ada produk namanya KRBA Love. KRBA Love ini kita kasih garansi. Kalau ibu jual produk ini, ibu boleh kasih garansi. Apabila Anda beli produk saya KRBA Love, jika diminum tidak ada reaksi, maka uang kembali 100%. Tapi harus sumpah dia Bu. Kenapa? Karena kita sudah trialkan ke 30 orang sebelum saya edarkan produk ini. 30-nya merasakan manfaatnya sangat luar biasa semua. Nah kemarin ada satu marketingnya Pak Marto, konsumennya katanya oh saya minum biasa-biasa aja. Kan 1 box ada 3 saset. Akhirnya saya nyuruh coba, kalau sampai udah minum belum coba sampai minum. Nah beliau minum merasakannya luar biasa. Berarti ketahuan orang itu bohong. Kan gitu Pak ya. Seperti itu. Nah KRBA Love ini tidak boleh diminum wanita, khusus untuk bapak-bapaknya. Penting nggak kira-kira? Penting sekali ya loh. Kenapa? Karena satu hubungan itu ibadah Bu. Kita melakukan hubungan suami istri itu adalah satu ibadah. Kita berhubungan itu ibadah, ada pahalanya. Betul nggak Pak Ustaz? Pak Ustaz, betul ya? Yang penting sah. Hah? Yang penting sah. Hah? Oh, istrinya 5. Nggak boleh Pak, 3 aja Pak.
Meningkatkan vitalitas stamina pria, membantu meningkatkan kerja testis dalam menghasilkan hormon testosteron dan sperma supaya yang awalnya encer bisa menjadi kental, mengobati secara alami lemah sahmat atau impoten, ejakulasi dini dan sperma encer, membantu memperbaiki kemampuan ereksi. Biasanya kalau bapak-bapak sudah kena diabetes, daya ereksinya itu seperti kayak orang sholat tuh, udah begini-begini tangannya gitu ya. Nah tapi kalau minum KRBA Love insya Allah jadi kencang gitu. Bisa dibuktikan. Ini kita bukan bicara jorok, karena memang yang kita jual produknya ini wajib kita jelaskan. Karena kalau nggak saya jelaskan nanti ibu bingung cara menjelaskannya, betul nggak Bu? Iya. Tapi insya Allah yang hadir udah pada berkeluarga semua, nggak apa-apa. Ya, ini testimoninya Bu. Ini Bapak Dulbeduk Suratno ya. Sebelum minum KRBA Love gairah seks agak menurun, setelah minum KRBA Love jadi kayak kuda liar katanya. Ya. Nah, ini agen Gresik ini Bu, dari Gresik, Jawa Timur. Ini Pak Pulung Sidoarjo. Apa bacanya nih? Tulisannya nih tuh. Ya, seperti inilah. Nah, testimoninya ya. Ini agen Cipayung Bogor ya. Ini ada nomor teleponnya. Sebelum minum KRBA Love apa ini? Main di ranjang. 15 menit. Setelah minum jadi 1 jam. Lumayan, ada peningkatannya. Ini sampai fotonya dipasang juga Bapak ini. Ini dari Sumatera Selatan ini ya. Sumsel. Istrinya 2 juga beliau. Luar biasa. Ini Pak Haji Amin Hidayat yang sudah dapat mobil juga dari KRBA. Beliau juga minum. Nah, ini banyak sekali testimoninya. Nah, gimana Bapak Ibu? Jelas ya tentang produk KRBA ya. Produk kita ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Pertama kopi Ranci Bumbu Arab. Terus yang kedua adalah KRBA Love. Yang KRBA Love untuk ayahnya atau untuk bapak-bapak ya. Tapi insya Allah Bu, tahun depan saya akan mengeluarkan satu produk lagi, tapi khusus ibu-ibu. Wanita cowok tidak boleh minum. Manfaatnya apa? Ya sama, untuk suami tercinta gitu. Cuma satu-satu saya keluarkan. Nah sekarang saya mau menjelaskan tentang bisnisnya. Halo, antuk enggak nih? Lanjut ya. Oke. Kemanfaatnya sebuah produk, peluang usaha bisnis. Gimana? Mau dilanjut? Atau mau minum kopi dulu? Yang masih belum mau buat kopi silakan buat kopi dulu. Nah, saya skor 5 menit ya. Nah, skor 5 menit, monggo. Karena ini penting sekali Bu bisnisnya. Boleh tanya Pak ya? Boleh. Mengenai yang itu untuk vagina. Jadi kan apa disaring atau langsung dia bilang? Ya disaring Bu. Enggak, tindakan bisa. Tindakan bisa. Dulu yang disarankan tindakan. Kalau kita makan obat yang lain, namanya obat dokter, suplemen yang kita punya pakai hari-hari, terus minum ini berapa jarak waktunya atau 2 jam. tentukan gitu waktunya. 2 jam. 2 jam. 2 jam minimal. Kalau mau Lebih dilepas baik. dulu ya dilepas dulu. Nggak usah diminum, disimpan dulu produknya. Lebih Obatnya baik itu daripada- ibu minum kopinya dulu. Maksudnya kalau dicampur yang lain gitu. Lebih bagus seperti itu. Daripada banyak mengeluarkan Kita kan uang. punya suplemen tersendiri, umpamanya setiap hari. Nah, ya. Kita kan mau minum ini juga gitu. Makanya ibu minum, kalau mau minum semuanya nunggu selang 2 jam. Tapi kalau ibu mau milih salah satu yang obat suplemen atau apa, disimpan dulu, minum kopinya dulu. Kalau sudah minum kopi, kalau sudah sehat kan nggak perlu suplemen Bu. Oh iya. Ya toh? Waktu minumnya Pak? Hah? Waktu minumnya tadi kapan aja Pak? Minumnya seperti kayak orang ngopi aja, sehari 2 kali. Bangun tidur, sesudah sarapan minum kopi, terus mau sore mau tidur baru minum kopi lagi. Sehari 2 kali. Oh, 2 kali. Iya. Pak, saya juga mau bertanya, apakah sebaiknya kita sebelum
2 kali seduh. Yang pertama itu dengan air panas seperti 100 derajat Celcius. Nah, sehabis itu kita minum ada tinggal dedaknya, terus kita seduh aja. Boleh. Terima kasih.